Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran IPA biologi. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Yang kemarin kalian sudah ulangan. Ada beberapa anak yang belum ulangan. Nggak tahu nanti seperti apa kalian kalau nggak ikut ulangan. Jadi yang merasa belum ulangan, merasa belum mengumpulkan tugas, silahkan ngumpulkan nilai kalian dari situ. Kalau kalian tidak mengumpulkan, gimana Bu nanti mau ngasih nilai itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi struktur perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nanti kalian baca bukunya, kalian buka bukunya di bab 2 untuk literasi. Sebelum kita lanjutkan ke sebelum kalian membahas materi ini, kalian baca dulu di buku struktur perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam, yaitu vegetatif dan generatif. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif? Vegetatif itu perkembangbiakan tak kawin atau perkembangbiakan aseksual. Kalau dia perkembangbiakan tak kawin berarti tidak melibatkan sel sperma dan sel telur. Dia vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya. Mungkin daunnya, mungkin batangnya, mungkin akarnya itu. Jadi perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin, tidak melibatkan dua individu, hanya cukup dengan satu individu. Nanti ada dua yang dibahas, yaitu alami dan buatan. Kemudian generatif. Apa sih yang dimaksud generatif? Perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan secara kawin. Berarti dia melibatkan sel sperma dan sel telur. Dia melibatkan dua individu. Itu perkembangbiakan secara generatif. Sekarang kita bahas dulu yang vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tadi ada dua, apa sama apa? Alami dan buatan. Sekarang kita yang perkembangbiakan vegetatif alami dulu. Di sini ada perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin tanpa melibatkan sel kelamin, tidak terjadi peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Vegetatif alami di sini yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Jadi batang tapi dia tumbuhnya di dalam tanah. Bedakan dengan geragih atau stolon. Jadi kebalikan, kalau rizoma menjalar di dalam tanah, kalau geragih menjalar di permukaan tanah. Contohnya kalau rizoma jahe, lengkuas, kunyit, sansevieria, itu semua golongan Singhibraceae masuk ke rizoma. Kemudian kalau geragih tadi kan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi, rumput teki, pegagan, arbai, itu contoh geragih atau stolon. Jadi batangnya ada di dalam tanah, kemudian akan ke tanah, kemudian tumbuh akar, kemudian menjalar lagi di atas tanah. Kemudian tunas adventif atau tunas yang tumbuh tidak pada ketiak daun. Contohnya cocor bebek. Nanti di bawah ada gambarnya. Sukun, cemara, kesemek. Kemudian seterusnya adalah umbi lapis. Umbi lapis itu pelepah daun yang berlapis yang berisi cadangan makanan. Contohnya bawang merah. Itu perkembangbiakan, contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami. Satu rizoma, batang yang menjalar dalam tanah. Geragih atau stolon, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Tunas adventif, tunas yang tumbuh tidak pada ketiak daun. Kemudian umbi lapis, namanya aja umbi lapis, berarti berapa lapis? Banyak.
Ini contohnya gerahia atau stolon tadi, ini yang dimaksud dengan menjalar di atas tanah. Jadi ini akarnya akan ada di dalam tanah, kemudian batangnya dia menjalar di atas permukaan tanah, kemudian ada akar lagi kena ini terpendam dalam tanah lagi. Jadi batangnya aja yang menjalar di atas permukaan tanah. Ini contoh dari pegagan, tumbuhan pegagan. Jadi dia menjalar di atas tanah. Kemudian ini umbi lapis tadi, ini namanya cakram. Contohnya bawang merah. Kemudian ini rhizome, batang yang menjalar di bawah tanah. Kemudian ini tunas adventif yang tidak tumbuh di ketiak daun, jadi dia tunas liar, dia tumbuh di pinggir-pinggir daun. Itu contohnya. Kemudian sekarang vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu sengaja dibuat oleh manusia untuk mengembangkan suatu tanaman atau makhluk hidup. Yang pertama stek. Stek adalah pemisahan atau pemotongan bagian tanaman. Contoh stek daun, berarti yang ditanam daunnya. Ada cocor bebek tadi. Kita metik daunnya, kemudian kita tanam, dia bisa tumbuh. Kemudian stek batang, ada ketela pohon, ada sirih, melati, mawar, waru. Jadi kita potong batangnya, kemudian kita tanam di tanah, dia akan bisa menjadi individu baru. Kemudian mencangkok, contohnya mangga, jambu, dan banyak lagi. Semua tumbuhan yang berkayu bisa dicangkok. Kemudian yang ketiga menempel. Menempel itu menggabungkan dua tanaman yang berbeda. Jadi tanaman A dengan tanaman B itu akan digabungkan, ambil mata tunasnya, kemudian mata tunasnya pohon B tempelkan ke pohon A. Nanti di bawah gambarnya ada. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan dulu, menyambung atau mengenten, yaitu menggabungkan dua tanaman untuk mendapatkan tanaman baru yang mutunya lebih baik. Jadi kalau nomor 3 tadi kan yang ditempelkan hanya mata tunasnya, tapi kalau yang nomor 4 batangnya yang disambung, tanaman A, tanaman B, kemudian kita potong, kita sambungkan, kita ikat. Kemudian merunduk dilakukan dengan merundukkan atau membelokkan cabang tanaman. Kalau batang bisa dirundukkan, berarti yang bisa berkembang biak dengan cara merunduk adalah yang batangnya lentur, seperti alamanda, apel, kaca piring. Itu bisa dirunduk. Kemudian melati itu bisa diperkembangbiakan dengan merunduk. Ini contoh menempel tadi, okulasi. Kita mengiris mata tunas, kemudian kita tempelkan pada tumbuhan. Nah, nanti jadinya tumbuhan ini dia gabungan dari dua individu. Kenapa tidak dimasukkan ke generatif? Karena dia tidak melibatkan sel kelamin. Dia hanya melibatkan bagian organ dari tumbuhan yang lainnya. Kemudian mencangkok, proses mencangkok itu kita sayat dulu yang akan dicangkok sampai kambiumnya ikut terbuang. Kenapa kambium harus ikut terbuang? Karena di luar kambium itu ada yang namanya floem. Apa fungsi floem? Mengangkut hasil fotosintesis. Kalau floemnya hilang di batang yang kita kerok ini, maka hasil fotosintesis tidak bisa mengalir, sehingga dia akan ngumpul di sini. Dia akan ngumpul di ujung-ujung sini. Sehingga kalau di sini dikasih tanah, maka bisa tumbuh akar. Itu konsep dari mencangkok. Coba nanti ulang. Konsep dari mencangkok. Kita kupas batang, kita kerik batang yang akan kita cangkok sampai kambiumnya hilang. Kambium itu yang kayak lendir-lendir itu. Kemudian kambiumnya hilang, berarti floemnya ikut hilang, berarti hasil fotosintesis tidak bisa beredar.
untuk ke batang yang ini, maka dia akan ngumpul di ujung-ujung sini. Jadi akan tumbuh akar berarti pada ujungnya. Oke, kemudian kita kasih tanah, kemudian kita bungkus, kemudian di sini akan tumbuh akar yang ada di sini, kemudian kita tanam, jadilah individu baru. Kemudian ini cara merunduk tadi. Jadi merunduk, batang ditarik ke tanah, kemudian ditimbun. Begitu tumbuh akar, ya kita tinggal motong aja. Gitu. Itu materi kita. Jadi kita belajar tentang vegetatif alami dan buatan. Tugas kalian nanti silahkan kalian melakukan percobaan, boleh mencangkok, boleh okulasi, boleh kopulasi. Jadi pilih dari 3 macam vegetatif buatan. Okulasi atau menempel, ini ya, kopulasi atau menempel, kopulasi atau menyambung, 2 tanaman yang disambung jadi satu, kemudian mencangkok. Ini mencangkok, silahkan pilih salah satu dari ketiga ini. Prosesnya yang harus kalian lakukan, pertama, kalian harus tentukan dulu kalian mau buat apa, mau melakukan percobaan apa. Mencangkok misalnya. Mencangkok, tulis laporannya. Tulis di kertas folio. Mencangkok, nama, kelas, kemudian apa yang kalian butuhkan tulis di situ. Jadi kalian membuat seperti laporan percobaan. Oh, aku kalau mencangkok butuhnya 1, 2, 3, alat bahannya apa. Kemudian cara kerjanya. Baca di buku, literasi. Cara kerjanya tulis di sana, kemudian prosesnya kamu foto. Oh, misalkan ini pas proses ini menyayat batang, ini proses pas membungkus, ini pakai tanah, ini proses nali. Jadi nanti ada banyak foto-foto di sana. Oke ya, itu akan jadi nilai keterampilan kalian. Tak ulang tugasnya. Kalian memilih okulasi, kopulasi, atau mencangkok. Pilih salah satu dari 3 ini. Kemudian kalau kalian sudah menentukan apa yang kalian pilih, misalkan mencangkok, kalian tulis laporannya. Alat dan bahan, tujuan dulu, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan. Dilampiri foto-foto saat kamu melakukan percobaan itu. Kamu tulis di folio. Ya. Ini tugas ini mungkin sekitar 1 bulan, tapi prosesnya panjang. Jadi kalau ini waktunya 1 bulan, kamu nggak bisa ngerjakan ntar dulu, karena ini perlu proses. Langsung dikerjakan foto-foto awal, nanti tinggal membuat laporan menyusun. Mulai dulu laporannya, nanti tinggal data pengamatan, hari ini muncul belum ya, 2 hari lagi muncul belum akarnya, dan sebagainya. Oke ya, itu tugas kalian di pertemuan minggu ini. Waktu pengerjaan sekitar 1 bulan, nanti silakan kalian buat laporannya. Oke, materi sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan lupa yang belum ulangan, yang belum numpuk tugas, masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas. Itu ya. Sampai di sini dulu. Kalian tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke ya. Assalamualaikum.